Ini sudah saya setel ke tukang cat yang bisa perbaiki sekalian bodi ya. Nggak nemu solusinya, katanya door locknya bermasalah. Saya setel tadi udah bisa tuh. Tadinya kalau jalan bunyi bunyi krokot tuh. Sekarang nggak perlu dibanting ya, lihat ya tuh. Lihat jarak antara pintu sama penutupannya tuh jaraknya berapa senti. Nggak perlu dibanting. Pintu kalau sehat seperti ini. Ayo kita kan bedanya, perhatikan ya, beda jauh. Harus dibanting dulu, harus posisi yang pas. Masih ada bunyi kayak semacam plat beradu tuh. Bandingin sama sebelah sini, bandingin, seperti ada magnetnya ketarik ke dalam ya tuh. Beda kan? Ini tukang pintu nyerah, katanya suruh beliin door locknya. Tadi saya perbaiki bisa. Nah, ini juga sama tuh, masih ada tuh. Kalau nggak benar-benar posisinya pas, nggak tepat. Ayo ya sebelah ini, balik lagi sebelah sini biar kita lebih tahu nih awal mulanya nih gitu. Tuh. Tukang pintu katanya suruh beliin door lock nih. Saya perbaiki sembuh. Tinggal body itu yang bilang. Yuk kita perbaiki. Tap satu. Lihat, perhatikan baik-baik sini. Perhatikan baik-baik. Nah, yang namanya logo Isuzu ini nggak pernah terbalik posisi kayak gini. Ini bengkel body nih yang ngerjain. Bengkel body yang ngerjain. Ya. Dari awal ini sudah dicopot, dilepas nih pertama kali waktu pengecatan dicopot. Bengkel body yang ngerjain. Ini sudah jelas terbalik posisinya. Setelannya juga susah di setelnya kalau kayak gini. Ya. Langsung saja kita eksekusi. Kamera tolong. Kita bikin setelannya sama seperti yang di belakang tadi ya. Ini udah jelas-jelas terbalik, mau kayak gimana pun nggak ada obat, udah nggak ada ramuan yang mujarab kecuali harus dibongkar dibalik posisinya. Nih, di sini sudah ada arahnya ya. Arahnya itu bukan keluar nih, salah. Harusnya arahnya yang benar adalah posisi untuk logo Isuzu-nya ada di atas. Nah, sesuai dengan gambarnya ini menghadap ke bawah, ke dalam pintunya, karena pintu itu nutup ke dalam bukan keluar. Nah, yang benar seperti ini. Oke, langsung saja ya. Misal ini posisi awal yang pertama kali. Masa iya bengkel bodi seperti ini ngerjain pintu? Kemarin udah diponis suruh ganti untuk door locknya. Kita coba di rumah, ada yang aneh, nggak enak. Pintu itu dibantingnya juga, ditutupnya nggak enak. Pintu dalam kondisi sehat itu ditutup jarak dekat 5 cm udah cukup, udah bisa nutup tanpa harus jarak jauh, tanpa dibanting ya. Pintu dalam kadang bahkan kondisi baru dalam mobil keluar dari dealer itu pintu tinggal diletakkan, dirapetin gitu aja udah nutup sendiri tanpa perlu dibanting. Yang bikin rusak adalah kebiasaan kita banting pintu. Apalagi mobil konvensional kayak gini, jangan sekali-kali banting pintu. Mekaniknya akan cepat rusak, terutama central locknya, door locknya maksudnya. Terus kedua, jangan gunakan obeng biasa, gunakan obeng getok seperti ini. Kenapa? Kekuatannya lebih besar, jadi menghindari selek. Tuh poin utamanya kalau benar itu aja. Alatnya
aneh-aneh, cuman obeng ngetok aja. Harganya berapa, kisaran 2,5 lah, ada di online. Oke, kita coba dulu ya. Ini belum kita setelin, baru kita lihat aja. Masih membel ya. Nah, masih membel. Kalau bisa usahakan door trimnya ini dilepas biar kita tahu span jarak luarnya itu seberapa dekat, seberapa jauh dari dalam sini. Kalau kita nggak buka, kita nggak tahu nih kurangnya semana. Nah, gapnya itu semana, kita nggak tahu. Gapnya rata-rata segini nih kalau kata segini. Saya belum ada yang ngajarin, nggak pernah diajarin, nggak pernah nonton YouTube untuk mengenai perbaikan pintu ini. Tapi ini saya pelajari berdasarkan perasaan, feeling. Akhirnya dapat ini tadi. Kita styling dengan cara sederhana. Nggak perlu jauh-jauh. 5 cm udah cukup. Ini kondisi sehat. Sebelumnya nggak seperti ini. Susah tutup pintunya. Sekarang yang depan nih. Nah, ini masih perlu kita setelin. Kalau bisa door trimnya dibuka. Saya coba turunkan dan masuk ke dalam ya. Sepertinya ganjel. Coba kurangnya kemana? Turun ke barang apa? Turun ke bawah kamera. Nah, masih ganjel. Atau kurang ke atas? Bisa jadi kurang ke atas. Kalau kita tidak buka door trimnya, kita nggak tahu posisinya kurang ke atas, naik ke bawah, ke atasnya kita nggak tahu. Lebih enaknya lagi buka door trim agar kita tahu posisi atas bawahnya kurang kemana, itu lebih tepat. Hampir, tapi ini seret. Masih membel. Posisinya masih membel. Untuk lebih akuratnya kita bongkar door trim ya. Kita keker dari dalam, cek arahnya kurang kemana, itu yang tepat. Karena kita tahu setelan kurang ke dalam atau kurang masuk, kurang keluarnya itu dari sisi dalam. Misalkan 2 orang yang ngecek ini ya. Kalau nggak punya congkelan, pakai congkelan kunci roda aja, tapi usahakan yang ini yang halus biar nggak melukai bagian bodi. Nggak naikin ke atas seperti ini. Nah, cara keluarnya gini. Nah, miringin dulu. Nah, miringnya ke arah sana ya. Balik tadi. Nah, jangan lupa soket ininya
tekan ke dalam, ke bawah, tarik. Oke. Nah, ini kita akan tahu nih, bisa tahu kalau posisinya. Ayo geser kamera. Kurang kemana? Ini yang di sini. Gapnya kurang masuk ya. Nah, ini sudah kita keker dari dalam, kurang ke atas sedikit. Ini terlalu beradu ini. Kalau bahasa Jawanya itu tatap. Tatap itu beradu. Tatap itu beradu. Nah, ini masih belum, kurang masuk ya. Posisi nutnya nih, perhatiin nutnya itu nggak lurus seperti ini. Nah, ini kan lurus nutnya, bawah nut bawah juga lurus, atas juga lurus nutnya. Nah, geser ke sini, awas, nutnya jauh, kurang masuk berarti. Kalau posisi kayak gini kurang masuk. Perhatikan, udah mulai gigit tapi masih harus dibanting sedikit. Nah, tapi perhatikan, gap nutnya ini udah rata atas bawah, tapi di belakang ini naik, di sininya turun. Nah, ini kurang. Nah, cara ngeluarinnya pelan-pelan aja. Nah, ini kebanyakan tadi ini segini. Misalnya kurang keluar dikit. Nah, kuncinya pelan-pelan sementara ya. Pakai tangan aja, nggak usah pakai ininya. Untuk kita kunci sementara. Coba ya. Kunci. Kurang masuk dikit. Lihat. Coba kamera gap, lihat gap dalam kurang kemana. Kurang masuk ya. Nah, coba perhatikan, ini sudah mulai pas menggigit, tapi nah, ini udah enak ya, udah agak enak, tapi nutnya masih belum presisi. Targetnya seperti ini kan. Nah, suara juga beda. Ini masih kurang pas, posisi kurang pas. Jadi gimana cara ngaturnya? Nah, pelan-pelan, dorong aja pakai tangan, pakai jari, ujung jari aja. Kebablasan sedikit, kita ngatur lagi, ngentang lagi. Hampir. Kalau ini saya kasih lihat yang bagian luarnya. Seperti ini. Nutnya masih kurang rapat, kurang rata.
Nah, nutnya kurang rata, harusnya begini. Kalau dilihat dari samping sebelah sini, nah seperti ini nutnya. Nah, masih agak membel. Kita mundurkan sedikit. Apa yang membuat dia jadi metal? Kurang agak mengsong dikit kali. Coba kita miringin dikit. Miringin. Posisinya jangan tegak, itu agak miring, serong dikit. Belum, posisi luarnya masih terlalu keluar nutnya. Mengsongnya ke sana ya, mengsongnya ke sana. Yang ini ke sana. Ini ke dalam. Nah, gitu. Ini hampir saja ya. Hampir ya. Udah, hampir ya. Tuh. Nggak perlu effort banget itu untuk tutup pintunya. Tuh. 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 Ini contoh yang bener yang di belakang ya. Nah, ini nggak ada bunyi. Kita tarik-tarik ini, kita goyang-goyang. Nah, ini udah hampir mirip. Hampir mirip. Hampir mirip. Tapi ada tapinya nih. Nah, ini PR-nya ya. Ini hasilnya. Tuh. Tutup itu nggak perlu effort lagi. Lihat, perhatikan baik-baik. Nah, perhatikan. Cukup didorong gini aja ya. Tuh. Perhatikan baik-baik. Ini udah sehat, tapi belum maksimal menurut saya. Kenapa? Karena di sini masih ada ini. Kemungkinan besar ada di door lock-nya baru yang ini. Kalau yang ini kemarin sih ponis door lock-nya kan door lock. Kan ini masih kencang nih. Masih kencang. Masih mantap tutupannya. Oh. Cukup didorong aja seperti ini bisa. Pelan. Ya. Nggak perlu tenaga banget. Ini juga lihat. Nah. Cuma belum maksimalnya di sini. Masih ada goncangan. Kita cek lagi nanti. Tapi tidak parah seperti sebelumnya. Ya. Parahnya apa? Posisi pengait door lock-nya kebalik, ditutupnya harus agak dibanting. Ini sudah bisa didorong seperti ini. Udah enak ya. Tuh. Udah bisa ngunci ini nutup. PR-nya cuma di ini agak kendor nih, kemungkinan di door lock-nya. Atau kita cari lagi, nanti kita cari tahu. Setidaknya tidak lebih parah daripada yang tadi ya. Memang untuk setelin pintu itu nutnya itu harus diurut dari yang mana yang paling bagus. Kalau memang dari belakang kita urutin, kita jadiin acuan. Maju ke depan, nanti tengah udah lurus, kita maju ke bagian depan udah lurus, baru yang paling ujung ini kita sesuaikan. Karena setelan pintu itu ada di engselnya juga nih, dua sini ada setelannya. Kalau dia kurang kenceng bautnya, otomatis dia nggak bakalnya center di sini. Jadi nggak semudah cuman naik turunin ini juga bisa di setel juga gitu ya. Ini harus di setel juga nih kalau kondisinya
nggak center tuh, kadang-kadang dari sini bisa. Ini bautnya terlalu kencang juga membuat di sananya nggak bisa center, terlalu longgar di sana juga susah untuk di setelnya. Jadi itu tips buat teman-teman. Jadi nggak semuanya itu kita kerjakan di bengkel ya, semua bisa kita kerjakan sendiri sebenarnya, tinggal mau apa enggak gitu aja. Ini udah enak, coba. Ini udah enak, tapi nut gapnya ini agak keluar, kita setel sekalian ya. Nah ini, nah kita lihat gapnya di sini, gapnya rata, atas bawah rata, tapi nutnya nggak center. Kalau perhatiin baik-baik dari sini, nah dia agak keluar, ini dalam, ini agak keluar. Kita masukin dikit. Kalau yang ini posisi pemasangannya sudah sesuai. Nah ini logonya ngadep sini, arahnya ini sudah sesuai ya, arahnya masuk ke dalam ya, tinggal posisinya kurang masuk ke dalam, terlalu rapat, terlalu naik ke atas, nah susah ditutupnya. Ini hasilnya, nah enak ya, nggak perlu efek. Nutnya rata, nut bawah rata, tidak goyang-goyang. Yang bagian sebelah sana masih goyang-goyang, nanti kita cek lagi. Kalian juga yang di bagian driver, kurang enak ini menurut saya. Enak, handle-nya juga pernya kelepas nih, harusnya begini. Nah balik lagi seperti ini, pernya kelepas nih. Nanti kita perbaiki lagi di lain sesi. Nah udah lumayan, udah lelah hari ini ya. Kita lihat hasilnya tadi, balik lagi ya ke bagian samping, depan, sebelah kiri. Udah enak, 1, 2, ke bagian dalam sini. Nah ini udah enak ya. Oke, tinggal di bagian depan nih, nanti lain waktu sekalian perbaiki handle-nya. Ini door trim masih kita taruh di atas ini, nanti kita perbaiki lagi lain waktu, lain kesempatan. Akhir kata, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah follow di channel Toko Batam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Toko Batam.